そのジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Terus 1, 2, 3 suaranya bagus. Sip. Kalau mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kembali lagi bersama gue Rika Silverskin. Dan kali ini gue akan bikin konten tentang Wibu Bercerita, yang dimana kita bercerita tentang keseharian kita. Berhubung sekarang lagi pandemi corona gitu, nah kita sharing lah gitu kan, bagaimana sih pengalaman dan keseharian kalian selama di karantina itu, selama melakukan social distancing gitu kan. Sebelumnya gue udah open pertanyaan di Instagram gue gitu seperti biasa, dan itu ada sekitar 90 komentar ya, 90 komentar dari sekitar 90 orangan gitu ya, menceritakan gimana sih pengalaman mereka selama diam diri di rumah, selama stay at home tuh gimana aja gitu ya. Tapi nggak bisa gue jawab semuanya gitu, nggak bisa gue shout out semuanya karena ya kebanyakan ya. Oke, langsung aja ya. Sebelum itu, yang belum subscribe boleh subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalain loncengnya, dan juga follow Instagram gua Mahardika Y untuk info-info terbaru tentang konten gua gitu ya. Dan juga apalagi ya? Ya juga enjoy lah. Semoga kalian enjoy menonton video ini, oke? Oke, langsung saja kita mulai dari komentar pertama nih ya. Dari Yuki Senpai, selama di rumah ini gue bosan banget, gak ada kerjaan cuma nugas, habis itu tidur. Ngegame jarang karena udah terlalu bosan untuk ngegame. Kalau tugas gue udah stres banget sama tugas yang selesai satu timbul satu. Gak kebayang berapa banyak tugas yang bakal dikasih guru. Seharusnya guru tidak perlu ngasih tugas karena kami pun gak bakal keluyuran keluar katanya. Kalau keluar ya kena tangkap Satpol PP. Di daerah gue warnet banyak yang tutup, tempat nongkrong sepi, gak ada orang, bakal dibubarin Satpol PP. Ya gitu, jadi tempat nongkrongnya kena razia gitu ya. Oke, gue cuman pingin aja guru gak ngasih tugas lagi ke siswa-siswa agar mereka tidak stres lagi menghadapi tugas. Jadi menurut si Yuki Senpai ini ya, dia tuh kayak ya menghadapi social distancing ini bukannya enjoy gitu ya, enjoy diam di rumah gitu, tapi dia malah stres sama tugas gitu kan. Ya menurut gue sih sebenarnya tugas itu nggak salah gitu. Memang itu kan sebagai kompensasi kalian gak sekolah gitu ya. Kalian gak sekolah nih, berarti gantinya tugas. Kadang kita harus ngerti gitulah. Jangan sampai sekarang gini, kita mikirnya satu mata pelajaran aja ada tugas gitu, belum lagi mata pelajaran yang lain gitu. Kebayang gitu kan tiap hari gitu, yang aturannya dia di sekolah cuma 12 jam gitu. Jadi dia tuh kayak ngabisin waktunya buat nugas aja terus tiap hari gitu kan. Itu menurut gua nggak adil juga sih, kayak buat apa sih gitu kan. Kalau misalkan guru kasih tugas ya sewajarnya aja gitu, nggak usah berlebihan sih. Ya ibarat kan kita nggak sekolah nih diganti dengan tugas, itu tetap kan tujuan awalnya tuh untuk tetap mendapatkan ilmu. Kalau misalkan terus-terusan kayak gini, yang ada bukannya ilmu yang didapat tapi malah stres gitu kan. Ya gitu sih menurut gua. Oke, next ya. Keseharian gue selama di rumah biasanya kayak semacam beres-beres rumah, kamar dibersihin biar nggak jadi tempat sarang virus, bantu-bantu orang tua, berbakti sekali ya. Juga bersih-bersih halaman rumah, gak ketinggalan udutnya lah anjing. Jadi lu tuh kesehariannya beres-beres rumah nih ya. Beres-beres rumah gitu kan. Beres-beres rumah kan biar menghindari dari penyakit, dari virus kan. Cuman lu udut juga anjing. Jadi kan gimana Bang? Ya jadi kan kayak percuma aja lu beres-beres tempat tidur lo gitu ya. Gak guna gitu. Ya gak guna kan. Lu merokok juga anjing. Tapi merokok itu wajib sih. Oke, next lah. Jadi Bang, gue kemarin kan gini. Jadi gini terus, abis ini gak beres Bang. Udah mulai nih ya. Nih tolonglah gitu. Ini pertanyaannya gue pengen yang serius-serius lah kali-kali gitu anjing. Baru pertanyaan ketiga ini ya, udah ada yang kayak begini gitu ya. Aduh gak jelas banget Bang. Oke lah, next langsung lah. Di rumah gue gabut banget anjir. Udah stres tugas, gak bisa main sama temen, gak bisa ketemu doi. Yalah bucin banget sumpah. Mana duit saku ikut lockdown. Habis beresin rumah, nyuci segala macem, balik lagi nugas, YouTube, game, anime, ngeliatin kucing gue kawin. Anjing, kurang kerjaan banget ya nih anak. Wah, sumpah. Kurang kerjaan banget anjing. Ya gitu mulu katanya siklusnya lah. Intinya dia berdoa pengen liburan lama tapi nggak gini juga katanya. Ya gimana ya? Gue juga bingung sih, masalah gimana ya? Kadang kita kalau misalkan dikasih libur lama gitu ya, dikasih libur lama ada bosennya gitu. Terus dikasih sekolah nih ya, di jam sekolah atau jam kuliah gitu ya, bosen juga pengen libur gitu. Juga gitu. Iya, jadi serba salah manusia nih ya kan.
Cuman kalau misalkan tugas-tugas ini agak memberatkan gitu ya. Kadang dosen atau guru tuh ngasih tugasnya nggak manusiawi gitu. Kan kita juga punya kesibukan lain gitu ya. Kesibukan lain di rumah gitu. Beda kalau misalkan kita lagi di kampus atau di sekolah nih ya. Berarti kan otak sama fisik kita tuh fokusnya di sana gitu. Kan kalau misalkan di rumah kan, ya lu kan otak lu mikirnya kemana-mana. Misalkan ya mikirin cuci piring lah segala macam kayak dia nih ya nih. Terus lu mesti mikirin tugas juga gitu. Jadi kayak lu tuh harus multitasking gitu kan. Next pertanyaannya, gue nggak ada cerita anjing, gue pengangguran. Kesian anjing. Anjir, sedih gue. Ya sebenarnya pengangguran juga ada cerita cuy. Ya cerita nganggur gitu. Next ya. Sumpah gabut cuy, di rumah yang gue lakukan cuma itu mulu. Ditambah tugas online yang nah kan udah tugas lagi. Jadi kebanyakan ya yang mengeluh tuh karena tugas yang nggak ngotak gitu menurut gua tuh. Terus disuruh pakai aplikasi Zoom yang mana jaringannya jelek. Kalau dosen jelaskan nggak masuk ke otak sama sekali katanya. Bukan positif corona, yang ada positif stres sama positif gemuk. Iya sih, kayak kuliah online tuh sebenarnya tuh gua agak-agak bete nih sama kuliah online nih ya. Gue lagi kuliah nih ya, pengalaman pribadi gue. Gue lagi kuliah ya, kuliah online nih, lagi tatap muka ya, pakai HP. Terus jaringannya jelek dan lu bakal out sendiri tuh dari si aplikasinya tuh ya. Lagi corona gini tuh kadang emang ngeselin nih provider tuh. Nah, terus habis itu ada lagi nih yang bikin bete-nya tuh. Kalau misalkan lu lagi kuliah online nih ya, terus mak lu nyuruh beli beras, beliin beras dulu katanya. Jadi kan gue aja nggak fokus gitu ya. Jadi kayak nggak kondusif banget gitu kuliah online tuh kan. Menurut gue itu bukan solusi sih. Kan kita kuliah tuh nyari ilmu kan, biar ilmunya sampai ke otak kan, bukannya malah stres otak sih. Ya tolong ya untuk dosen-dosenku yang tercinta atau untuk guru-guru di Indonesia gitu, mohon ngerti lah gitu. Oke, lanjut ya. Pengen seperti biasa sih bisa main ke rumah temen sampai lupa dan akhirnya tidur di rumah temen. Maksudnya tidurnya di rumah temen cewek. Kalau cowok mampus lah dikawinin mendadak. Ya. Ini mah udah kacau udah mikirnya sampai sana gitu ya. Udahlah, next ya. Keseharian gue selama di rumah cuman rebahan. Kalau dikasih tugas dari sekolah kerjain dulu, habis itu rebahan lagi. Tidur, bangun, makan, tidur, gitu-gitu aja katanya. Mau libur juga nggak gini caranya ya. Sekarang bukan liburan sih. Maksudnya gimana ya? Lu tuh buat disuruh stay at home gitu, bukan disuruh holiday gitu ya. Meskipun lu nggak sekolah, lu nggak kerja gitu kan. Tapi kan bukan fasenya buat liburan gitu. Cuman ya gimana ya? Emang kadang jenuh juga sih. Gua pribadi juga jenuh. Oke, kita lanjut ya ke komentar selanjutnya. Ini cerita gua bang. Gara-gara corona gua jadi mandi wajib tiap hari katanya. Anjing, ngapain aja lu mandi wajib tiap hari ya? Kayak nggak ada kerjaan lain apa ya. Jadi kayak karantina nih ya, malah dijadiin ladang maksiat gitu anjing. Bercanda. Oke, next aja lah. Kesehariannya nonton 24 jam anjing. Kopong tuh dengkul anjing. Anjing, heran anjing. Kenapa ya keseharian tuh orang-orang tuh bukannya melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu anjing. Gak guna semua. Gak guna anjing, malah nonton bokep gitu. Mentang-mentang situs tetangga itu di premiumnya digratiskan gitu ya. Tinggal nunggu provider aja sih ngegratisin paket data gitu kan. Oke, next. Dari Annabella Christine, mau keluar, mau main, mau sekolah, mau uang jajan, apalah daya aku sedang berusaha menyelamatkan bumi dengan rebahan di rumah. Ya, memang sih dengan social distancing itu menekan angka penyebaran virus gitu kan. Jadi dia tuh sama dengan pahlawan bumi nih. Apalagi tugas terus-terusan tuh kan, tugas lagi anjing. Yang di out tuh tugas lagi gitu ya. Menurut gua ada yang salah nih sama pendidikannya nih. Pendidikan di Indonesia nih ada yang salah nih. Semoga COVID-19 cepet selesai dan biar dapat uang jajan lagi katanya. Jajan mulu kamu tuh, ha? Aduh, intinya ya emang sih harapan gue juga supaya cepet kelar gitu ya. Soalnya apa ya, kayak terhambat banget gitu mau ngelakuin apapun. Lo mau kemana, mau kesana kesini tutup. Lo mau kesana kesini nggak boleh keluar gitu ya. Toko-toko tutup kan, lo mau ngapa-ngapain juga. Lo mau keluar kota juga nggak bisa. Mau ngebucin yang LDR nih ya nggak bisa gitu ya. Wah. Nampak pak, LDR juga ya? Iya sih. Nggak bisa keluar pak. Jadi kayak udahlah gitu, lu stay at home aja. Paling mentok-mentok VCS anjing. Oke, next lah. Lama di rumah mulu bosen bang.
cuma gini gitu. Keluar rumah cuma beli Indomie. Tapi semua berubah ketika menggratiskan akses biar tambah betah di rumah katanya anjing. Fuck cuy. Ya kayak tadi gitu. Jadi lagi ada wabah nih malah makin maksiat bang. Aduh anjing. Ya intinya lo kurang-kurangin lah yang kayak gitu. Itu tuh nggak sehat kalau setiap hari itu ya. Apalagi kalau misalkan pagi, siang, sore itu ngelakuin colok, ya itu nggak baik gitu ya. Kopong dengkul lo nanti. Next ya, nungguin Bang Dika upload di YouTube sambil ngupil katanya. Anjir, kurang kerjaan banget mbak. Mending DM Dika. Next, bosen gitu-gitu doang kerjaannya, nggak tahu mau ngapain lagi. Tiap hari cuma tidur, bangun, makan, lihat film, tidur lagi. Mau lihat TV pun acaranya nggak ada yang menarik. Iya, acaranya kayak berita corona terus ya. Jadi emak gua aja ya nih banyakan nonton TV ini ya, yang ada malah ketakutan gitu. Lu tuh nggak boleh keluar rumah, lu tuh harus tetap cuci tangan segala macam. Memang baik gitu ya, memang harus dianjurkan seperti itu supaya kita terhindar dari virus. Cuman nggak berlebihan juga gitu. Kayak lu abis megang meja atau abis megang obeng gitu, suruh cuci tangan, habis megang rambut cuci tangan lagi, habis megang HP cuci tangan lagi. Itulah gitu, kurangnya edukasi gitu. Gue juga mau mengedukasi juga mak gue, emang namanya juga orang tua gitu ya. Orang tua emang sulit dikasih taunya gitu. Wajar lah gitu. Jadi kayak pengangguran deh, tapi ada positifnya juga. Jadi bisa istirahat cukup, soalnya di hari biasa suka kurang tidur. Oh bagus nih. Jadi ini ada sisi baik dan sisi buruknya sih kan. Ya sisi baiknya kayak ini tadi gitu kan, dia jadi memperbaiki pola tidur dia gitu, waktu tidur dia gitu. Bukannya malah begadang nontonin gitu sambil cowok, itu nggak baik nih. Tolonglah kurang-kurangin kayak gitulah. Next, keseharian aing ya gitu aja sih, cuman rebahan terus nugas. Kalau ada tugas gabut asli, beda sama rebahan dulu. Yang sekarang mah rebahannya banyak pikiran, mikirin corona, batuk dikit takut corona. Jadi gimana ya? Jadi bawaannya tuh parno gitu. Jadi bawaannya ya takut gua corona gitu kan. Memang sih ya keadaannya lagi kayak gini sih emang. Oke, next ya. Keseharian gue di rumah selama ada virus corona cuma main game, nonton anime, sekolah, snack, tugas, mandi, tidur, dan begitu selama 2 minggu yang lalu sampai kehabisan stok anime katanya. Gue juga tahu kalian semua pasti download bajakan stok anime gitu habis. Jadi gue saranin makanya sebelum mengkarantina diri gitu ya, siapin stok anime yang panjang gitu. Kalau bisa maraton One Piece dari episode 1 lagi gitu ya. Bener gak bang? Yoi. Kalau ngegintama atau naon deh sih anime nu episode loba teh? Naruto juga ada 500. Tapi Naruto bosen Gitu aja ya? Naruto bosen banget. Banyak lah yang launch season tuh. Oh, yang launch season. Jadi lu carinya yang long season. Oke, next ya. Nah, udah mulai nih ya. Udah mulai gak beres nih komentar gua nih. Piscok mencret khas Samarindanya kak. Ini apaan sih anjing? Gini-ginian teh. Yang keju mozzarellanya kak gitu. Apa sih anjing? Awalnya dari mana sih? Gak jelas banget sumpah anjing. Tuh kan keju mozzarella. Keju mozzarella khas Malangnya kak. Aduh. Ini dari mana sih? Tolonglah kasih tahu gue kudet banget sumpah. Gue nggak tahu ini dari mana awalnya. Oke, next lah. Nontonin YouTube lo bang, tapi pas lihat muka lo gue ketawa terus anjing. Ngabang sering mancing-mancing siang hari kok gelap gitu ya. Kayak orang Indonesia tuh kenapa ya, kayak kalau misalkan nggak rasis 1 hari itu kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau nggak saling bully atau hina gitu. Iya, kalau nggak Sarah ya rasis gitu. Kalau nggak misalkan sehari nih, lu nggak rasis nih. Ada yang kurang anjing. Gua nggak bisa bernapas nih. Ya kali anjing. Kayak next lah. Nah, ini dari Chan ya, yang masuk di konten YouTube gua waktu itu, yang jadi host juga gitu ya. Dia sekarang lagi di Jepang nih. Dia lagi kuliah di Jepang gitu. Nah, dia komen nih, sempat terjadi rasis di kampus gue, tapi itu nggak lama. Terus pas gue lagi ujian, gue pernah kesedak sama ludah sendiri. Wak gak elit ya. Oh dia lagi ujian gitu ya. Jadi kayak keselak ludah sendiri lah gitu ya. Dan guru-guru gue langsung nyuruh gue pindah ruangan. Padahal gue udah jelasin gue batuk karena tersedak. Gue langsung dicek segala macem, hasilnya negatif. Oh jadi dia tuh kayak guru-guru nih sigap gitu ya. Ini takutnya corona atau apa gitu. Dia langsung dicek
saat itu juga, dan hasilnya langsung keluar negatif gitu ya. Tapi mereka tetap nyuruh gue ngerjain tugas di ruangan terpisah gue sendiri. Bahkan kertas ujian pun diganti sama yang baru. Gue disuruh pakai sarung tangan, tapi ternyata itu bukan sistem yang ditapin kampus, melainkan emang gurunya aja yang parno. Jadi tetap dia tuh kayak barusan dijelasin, sampai kertas ujiannya diganti sama yang baru, dia disuruh pakai sarung tangan gitu ya. Terus dia ngerjainnya di ruangan terpisah sendirian gitu. Itu karena bukan emang kebijakannya dari kampusnya, emang karena gurunya aja, inisiatif dari gurunya yang parno gitu. Jadi mungkin dia merasa dibedakan gitu ya, karena itu dibedakan gitu, jadi merasa gak enak lah gitu ya, ada pembedaan gitu. Emang kultur di sana tuh beda banget sama di Indonesia gitu, sama di sini gitu. Gue juga sering sih DM-an sama dia, terus kayak video call lah sama dia gitu, cerita gimana sih kehidupan lu di sana gitu. Ya dia cerita banyak sih gitu, gini-gitulah pokoknya. Yang dia tahu tuh kehidupan di Jepang itu nggak sesuai di anime anjir. Jadi lu yang wibu yang ngidam pengen ke Jepang, yang pengen kayak anime-anime itu, jauh-jauhin lah dari ekspektasi kayak gitu ya. Emang ternyata faktanya tuh nggak kayak gitu lah. Pokoknya beda lah gitu, beda jauh. Gua nggak bisa jelasin secara detail gitu ya. Lebih enak nantilah kalau misalkan dia ke sini balik lagi gitu ya, kita cerita-cerita lagi gitu. Kalau bisa masukin konten ya biar ada AdSense-nya ya Bang ya. Ya udah, next lah ya. Bangun tidur jam 4, ibadah sholat. Ini nih. Wow, mantap kali sumpah. Ini mantap banget nih. Sholat, tidur lagi, bangun jam 8, terus mandi, ngerjain tugas, berjemur, makan, main HP, ibadah, sholat, tidur lagi, bangun, buka HP, nonton video lu, baterai habis, ibadah. Kayak rinci banget gitu ya. Ini kayak rundown lu tiap hari gitu, rundown rincian aktivitas lu dari waktu ke waktu gitu ya. Ya tapi intinya nggak apa-apa sih kalau misalkan lu kayak gitu. Yang penting ya lu udah nih ibadah nih, udah teratur nih ya, udah rutin nih. Tetap jaga itu ya, jangan kayak gua jarang ibadah gitu. Berdosa banget gua, tapi pengen masuk surga gitu. Gimana ceritanya? Keseharian aku cuma liatin foto Dika. Oh, penggemar. Mau ngapain tuh liatin ya? Awas nanti sang. Next ya. Minggu pertama jujur gue nggak kenapa-napa sih. Gue masih bisa kesana kesini buat freelance. Terus juga gue malah seneng banget karena jam yang seharusnya gue kuliah bisa gue pakai buat nonton Netflix. Oke. Memasuki minggu kedua, gue stop freelance karena ya begitulah, ruang gue untuk berpergian jadi makin sempit. Ekonomi hancur sehancur-hancurnya. Belum lagi tugas kuliah yang harus rangkum buku yang gak gue punya. Gue ajuin ganti buku ke dosennya, malah ada teman gue yang bacot, beli aja kalau misalkan di dia atau di shop katanya. Jadi kayak dia tuh awalnya minggu pertama tuh freelance ya si dia nih. Minggu pertamanya tuh masih aman nih dia nih, tuh masih enjoy gitu. Tapi minggu kedua ya keadaannya jadi nggak terduga gitu. Jadi lu mau kemana-mana aja susah. Mungkin dia nih buku yang harus dirangkum ini bukunya dia kan nggak punya, dia harus pinjam ke perpustakaan gitu ya. Tapi perpustakaannya ditutup gitu, jadi terhambat gitu. Sedangkan temennya enak banget nih ngomong nih, beli aja katanya, tapi kan dia nggak punya duit. Freelance-nya udah apa ya namanya, udah berhenti gitu ya, udah berhenti karena ya emang sih gue juga ngerasa gue juga kerja sampingan gitu ya, gue kerja sampingan diliburkan gitu karena ini gitu, kerja diliburkan ya otomatis gak dapat duit gitu. Emang jadi kayak serba salah sih menurut gue tuh. Ya mereka yang banyak duit bisa beli buku dan kerjain tugas, lah gue terus diperpanjang. Gue semakin bingung gimana dong muter otak buat cari rupiah, tapi sering takut. Jangankan buat freelance atau apa, beli rokok ke Indomaret aja kadang suka ngeri karena suka ada Satpol PP katanya. Memang bener-bener patroli gitu Satpol PP tuh buat liatin orang yang masih nongkrong di luar, yang keluar gitu. Jadi kayak kehambat banget gitu. Kayak lu misalkan mau keluar rumah nih, mau kerja atau nyari duit atau nyari rupiah nih ya, tiba-tiba ketemu Satpol PP terus disuruh balik gitu. Jadi kan kayak posisinya serba salah gitu. Lu mau nyari duit susah gitu, terhambat. Lu mau di rumah juga ya terhambat ekonomi gitu kan. Oke, selanjutnya ya. Selama di rumah aja berlangsung, gue sudah berhasil catch up banyak anime, JoJo series, Fate series, Monogatari series, Durarara series, dan banyak juga manga yang berhasil gue catch up. One Punch Man, Tateno Yusa, Slime Dataken, Vigilant, Fire Force, dan udah kehabisan bahan. Ada rekomendasi katanya. Banyak, Bang, rekomendasiin Bang. Banyak bro, banyak. Apa aja nih yang buat rekomendasi anime yang keren nih buat sama ngisi waktu luang di rumah aja nih Bang? High School DxD. Oke, High School DxD, apalagi?
Infinite Stratos. Infinite Stratos. Itu tentang apa sih Infinite Stratos? Ada deh pokoknya. Anjing. Satu selera kayaknya sama dia. Oke, kayaknya satu selera nih sama lu nih. Infinite Stratos ya. Terus apa lagi nih? Satu lagi dah. Satu lagi, Masogoku HXH. Masogakuen Hai. Anjing itu kayak nggak beres sih. Aing tahu itu anime itu. Pokoknya lo banyakin nonton anime ini sih kalau menurut gua, anime yang long season gitu. Kalau misalkan yang cuma 1 season, 2 season yang gitu-gitu, menurut gua itu kayak tanggung banget gitu ya. Mending lu sekalian aja maraton One Piece dari episode 1 lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan rekomendasi dari gua lebih demennya anime-anime lawas sih. Hunter x Hunter gitu kan, Fairy Tail, habis itu Death Note apalagi tuh. Death Note cuman gak terlalu panjang episodenya cuy. Cuman 37 episode. Cuman seru banget sumpah. Jangan cuma nonton anime, ada juga kan live action gitu atau enggak seriesnya gitu. Misalkan kayak Death Note tuh ada seriesnya kan? Ada Death Note series. Live actionnya ada gitu. Kayak itulah pokoknya. High and Low juga tuh bagus tuh. Lu mesti tonton dah pokoknya, rekomendasi banget tuh. Oke lah, next ya. Banyak spanduk kalau kangen fit call. Anjing, padahal gue nggak punya pacar. Anjing, kesian banget. Mbak cakep-cakep nggak punya pacar. Ini sama aku aja. Sedih banget rasanya, tugas gak ada akhlak. Kangen teman-teman kampus, kuota sekarat ilmu tak dapat. Anjing, bener banget. Anjing, beban sumpah. Sumpah anjing, kayak kuliah online tuh malah menjadi beban anjing. Ilmu nggak dapat gitu ya, kuota sekarat gitu ya. Bukannya solusi gitu, bukannya jadi pembelajaran gitu kan. Yang ada malah stres gitu. Negatif dan positifnya sih sistem lockdown ini menurutku, kalau misalkan dari sisi positif pandanganku, dari sistem lockdown ini kita bisa memaksimalkan jaga kesehatan dan memaksimalkan istirahat atau tidur. Buat yang sehari-harinya sibuk kerjain atau mengerjain tugas sampai lembur atau begadang. Jadi emang bener sih. Terus bisa punya me time atau family time lebih banyak dari yang dulu jauh sama orang tua. Orang tua yang mana dulu nih? Bercanda. Siapa sih yang gak mau punya keluarga harmonis? Ya, turunkan ego kalian sejenak katanya. Lalu untuk sisi negatifnya seperti itu, kita tahu bagi mereka keluarga yang cukup pasti akan merasakan krisis ekonomi. Cukup maksudku di sini uang yang berkebutuhan lainnya hanya cukup untuk hari ini, besok harus nyari lagi. Nah, jadi kayak sebenarnya ini yang banyak jadi kontra gitu ya tentang stay at home ini tuh, tentang ya karantina selama ini tuh. Ini gitu dampak untuk kalangan tertentu gitu ya. Pun gak semua gitu, tapi memang beberapa mendapatkan dampak seperti ini gitu. Jadi kayak lu diem di rumah nih, lu nggak bakal kerja, ya otomatis lu nggak bakal dapat duit ya. Terus gimana gitu kan mau makan gitu. Itu sih menurut gue tuh kayak ya sebenarnya bukan pure salah pemerintah juga sih. Kita nggak bisa interaksi sama temen juga katanya tuh kan, dan ya acara-acara event juga pada di cancel. Ya menurutku sisi positif dan negatif dari wabah ini, semua kejadian pasti ada negatif dan positifnya. Memang benar, aku setuju banget ya. Semua kejadian dan semua hal itu ada pro dan kontra, ada positif dan negatifnya gitu ya. Kadang suka kesel sama mereka yang egonya tinggi banget dan cara pemikiran sempit, gak open mind, yang segala sesuatunya disangkut pautin sama agama. Ini nih. Ini nih yang konyol tuh ya, kayak banyak cocokologi gitu. Gua nggak mau bahas di sini gitu, nggak mau ada sara di konten gua gitu Pokoknya itu kalian ngerti sendirilah gitu ya. Kalian harusnya bersyukur pemerintah masih ada tindakan untuk mereka yang terinfeksi corona ketimbang di negara sebelah. Begitu terinfeksi langsung disuntik mati. Jadi pesanku buat kalian semua, cerna dan cermati informasi yang akan datang. Jangan ditelan mentah-mentah, stay safe dan tetap di rumah untuk kita sehat. Bersabarlah dan turuti apa kata pemerintah. Stay safe and stay at home guys. Semoga segera berakhir wabah ini, amin. Ya, amin. Buat ini memang kita harus ngikutin kebijakan pemerintah sih. Cuman sebagian besar kayak, ya misalkan kayak tadi sih, kita ngikutin kebijakan pemerintah gitu ya. Lu nggak kerja nih, lu nggak kerja, terus tuh lu misalkan orang tuanya berjualan di sekolah gitu ya, jadi kan nggak bisa berjualan lagi gitu karena sekolah ditutup gitu ya. Memang bener itu tuh menekan gitu, jadi biar nggak merugikan orang lain juga gitu kan. Cuman di sini ya mesti ada solusi juga sih untuk mengatasi hal tersebut gitu. Jadi nggak semena-mena tiap masyarakat tuh disuruh stay at home semua, tapi mereka juga harus dipikirkan gitu, apakah
penghidupannya layak gitu kalau misalkan disuruh diam di rumah terus gitu. Apakah mereka punya stok pangan yang cukup gitu kan. Kita harus mikirin ke sana juga gitu. Memang bukan sepenuhnya salah pemerintah sih. Kita lah juga sebagai manusia gitu ya. Yang gua misalkan merasa mampu gitu ya. Gua mampu nih gitu, membeli beras gitu, membeli makanan. Jangan dulu ke hal yang lain lah gitu. Kita lihat sekitar kita gitu. Kita lihat tangga kita gitu ya. Apakah dia udah makan belum pagi ini gitu kan. Kita harus lihat ke sana gitu. Makanya dia bilang ini kadang kita harus turunin ego gitu ya. Ya karena gue lihat aja gitu banyak di video-video yang beredar gitu ya, kayak orang di supermarket rebutan beras gitu kan. Lu tuh manusia gitu tapi nggak punya kemanusiaan. Udahlah, next lah. Gue sebagai orang yang hidup di Jakarta dan benar-benar kena dampak soal lockdown. Gue orang yang kerja di sebuah resto, dengan makin hari pendapatan perusahaan makin kecil dan gue karyawan kena potong gaji. Oh iya, jadi kayak kerja-kerja kayak gini tuh yang misalkan di mall-mall gitu ya, di mall-mall gitu. Mereka tuh kebanyakan kalau misalkan omsetnya menurun nih, nggak mencapai target, jadi gajinya tuh dipotong gitu. Untungnya tidak kena pengurangan karyawan ya, jadi nggak kena PHK lah dia gitu. Untungnya masih bisa kerja walaupun gajinya kena potong gitu. Dan kemarin gue nemuin kasus di mana tukang gojek dibubarin di daerah Blok M Jakarta Selatan. Oh, kayak tempat mangkal gitu sih, tempat mangkal gojek gitu. Tempat mangkal gojek dibubarin gitu. Dan banyak yang mengeluh tentang itu karena bayaran motor mereka yang masih nyicil, anak istri di rumah, bayar listrik. Miris sih kalau lihat perekonomian yang agak sulit ya. Emang sih, tapi untuk masalah ini gue pribadi juga membutuhkan solusi gitu. Jadi makanya gue kenapa sih pengen bikin konten ini tuh supaya kita lebih menyuarakan aspirasi orang-orang kecil kayak gini gitu ya. Orang-orang yang susah pangan gitu, orang-orang yang terjepit ekonominya gitu. Pemerintah juga mungkin lagi mengupayakan gitu ya soal ini gitu. Semoga secepatnya aja terrealisasikan gitu kan. Oke, next. Akbar nih komen nih. Jujur ya, gue ngetik kayak gini biar masuk YouTube lu, Dik. Jangan di follow, males ACC-nya BTW. Sombong banget nih anak. Anjing, sombong banget lo. Gua mau cerita dikit, semenjak gue di karantina gue kayak gini, gue balik ke kehidupan gue yang dulu. Kepencet kirim. Gue orangnya gak jelas. Si Akbar sumpah sih jelas pisan gue. Oh jadi ini nih, ininya kepencet kali komennya, dia balas lagi di komentar ininya gitu. Ya jadi dulu dia no live katanya. Terus semenjak kuliah gue mulai berubah kayak anak-anak ekstrovert gitu ya. Asalnya introvert gitu. Kayak Oreki Hotaro gue banget gitu ya. Oh jadi dia tuh kayak mau jadi ekstrovert gitu, hampir berhasil gitu ya. Tiba-tiba corona datang dengan tiba-tiba. Gue jadi no live lagi. No live dulu biasanya rebahan main game. Kalau no live yang sekarang ngerjain tugas. Jadi bedanya no live yang dulu main game, sekarang ngerjain tugas gitu ya. Ya setidaknya berkualitas. Iya, kalau tugasnya berkualitas itu juga kadang tugasnya nggak ngotak, jadi bukannya bikin pinter ya, malah bikin stres anjing. Di rumah harusnya kebalin imun. Malah disuruh tugas sampai gadang, malah sama-sama aja kayak nyakitin diri sendiri. Gue setuju sumpah. Kita kan harusnya mengebalkan imun ya, banyakin olahraga gitu ya. Terus istirahat yang cukup gitu ya. Terus tuh makan yang teratur, makan yang sehat gitu, 4 sehat 5 sempurna. Ini malah disuruh gadang ngerjain tugas gitu kan. Ya gue udah bilang tadi, tugas dari satu mata kuliah itu memang kadang nggak ngotak gitu, ditambah mata kuliah lain gitu, mata kuliah lainnya lagi gitu ya, yang bikin nggak ngotak juga. Ya itu yang bikin lu stres anjing, sampai nggak bisa tidur. Misalkan nggak lu kerjain juga nih, lu bakal kepikiran nih, anjing tugas gua ntar takut dapet deh, nanti mengulang, jadi serba salah gitu ya. Oke, next ya. Jadi selama gue di karantina gue cuma lihat YouTube dan alhasil YouTube gue nemuin jenglot. Wibu lagi jenglotnya. Nama channelnya Maharigas Jenglot Skin. Jing, sumpah ini mulai lagi anjing pertanyaan gak ngotak ini tuh. Kayak orang tuh enteng banget gitu ngata-ngatain tuh. Orang kayak gini nih ya, enteng banget nyebut, "Woi, jenglot" gitu ya. Wah, enggak ngotak anjing. Emang udahlah, ini potret anak-anak emang ya. Oke, next ya. Gue selalu bingung cuman buat nyari jawaban siapa yang disalahkan semua masalah yang terjadi di negeri tercinta ini. BTW yang gue lakuin selama liburan ini adalah berdiam di rumah secara terus menerus, gak bisa ngevent dan kurang kerjaan, diomelin tiap hari. Gue harap masalah ini cepat selesai dan bumi sembuh seperti sedia kala.
Ya memang semua gak ada yang mau ngarapin hal kayak gini ya. Gak ada orang yang mau kena wabah. Gimana ya, untuk event juga semuanya juga pada diundur ya. Gabut banget gitu di rumah ya. Udah disuruh diem di rumah gitu, gak bisa main sama temen gitu, gak bisa ngumpul ya. Terus event gak ada, gak bisa ngevent juga gitu. Yang disalahkan atas semua masalah ini ya, lu gak bisa nyalain siapa-siapa. Ini kayak udah musibah gitu. Gitulah pokoknya. Next ya. Ngopi udut terus aja gitu ya sampai mampus. Mah gue teh. Ngopi udut tai dahar hente gerakan liar anjing. Jadi tolonglah. Nih buat kesehatan lu juga gitu. Gimana bayangin coba kalau misalkan lu sakit nih ya, lu gak bisa colek anjing. Gak bisa kemana-mana padahal liburan, kerjaan di rumah rebahan, makan, nonton anime dan main game gitu-gitu aja sampai Nicki Minaj ngeluarin album religi. Gak bakal anjing. Gak enak pas dapet tugas. Kan tugas lagi yang di shout out tuh kenapa ya anjing. Tolonglah ini Pak, ini tolong ya. Banyak dari anak-anak, dari siswa dan mahasiswa tuh mengeluh karena tugas yang menumpuk gitu. Sedangkan kesibukan mereka itu nggak cuma melulu mikirin tugas gitu ya. Mereka tuh harus dituntut untuk tetap hidup sehat gitu, tapi malah disuruh begadang gitu mengerjakan tugas. Aduh, katanya tugasnya diacak gak bisa nyontek. Goblok anjing, masih mikir-mikir nyontek anjing. Ini kebiasaan nyontek nih kayaknya nih, jadi habitnya nggak bisa hilang gitu ya. Mampus lu kan, karena social distancing gini nggak bisa nyontek nih. Kayak next ya. Sangat ironi, aku mahasiswa semester akhir penelitian skripsi di sekolah, tapi sekolah-sekolah ditutup sampai surat izin penelitianku habis masa waktunya. Kalau aku mau memperpanjang surat penelitianku, aku harus ke kampus di kota X, yaitu kota yang udah jadi zona merah gitu ya. Otomatis aku jadi ODR. Kemudian aku balik lagi ke lokasi penelitianku di kota X. Otomatis aku jadi ODP dan diisolasi 14 hari. Gini amat mau skripsian. Hashtag mahasiswa semester akhir. ODR tuh apa ya? Orang dalam rantau. Oh iya. ODP tuh orang dalam perantauan gitu ya. Perantauan. R anjir. Oh, R rantau kayaknya. Ya jadi emang bingungnya ini sih. Jadi kayak terhambat gitu. Skripsi juga terhambat. Jadi bingungnya gini nih. Kita nih ya, sekolah ditutup nih, otomatis akses untuk penelitian terhambat juga gitu kan. Sedangkan dari pihak kampus yang nggak tahu menahu, pokoknya penelitian harus sudah ada gitu kan. Nah di sini tuh kayak nggak ada kesinkronan gitu, nggak ada kesinkronan antara kebijakan pemerintah pusat gitu sama kebijakan kampus gitu. Tolonglah kalau misalkan kita lihat situasinya lagi nggak kondusif kayak gini gitu ya, penelitiannya juga kan jadi terhambat juga gara-gara ini. Jadi mungkin bisa jadi lulusnya agak telat gitu gara-gara ini gitu ya. Jadi kan kasihan juga sih. Cuma mau gimana lagi sih, memang keadaannya gini kan. Gue udah bilang ini gak ada yang bisa disalahin dengan keadaannya kayak gini gitu. Cuman ya jadi resiko lah, maksudnya jadi resiko pribadi gitu. Meskipun ya gue juga mahasiswa kan, gue juga merasa terhambat juga karena ini gitu, karena wabah ini juga gitu. Cuman gue juga bingung mau nyalain siapa nih gitu, gak ada yang bisa disalahin gitu, gak ada yang bisa dimintain solusi gitu kan, gitu sih. Udah habis dong. Yes, oke. Pause dulu anjing. Oke guys, jadi segitu aja konten dari gua, dan mohon maaf apabila ada komentar-komentar kalian yang nggak gua jawab di sini ya, nggak gua shout out di sini gitu. Mungkin di lain waktu di konten gua selanjutnya, atau mungkin di Q&A kedua nantinya gua bakal bikin lagi gitu. Ya jadi segitu aja dari gua gitu ya. Oke guys, sekian dari gua. Jangan lupa ya like kalau kalian suka video ini, dan komen juga di bawah, dan juga subscribe juga channel gua, dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya, agar kalian bisa dapat notif kalau misalkan gua upload video baru. Oke, gitu aja dari gua ya. Itu aja deh. Gerah hayang udut aing.